Halo Sobat Baper sekalian, selamat datang kembali di podcast Baper, bincang asik seputar kanker. Seperti biasa Sobat Baper sekalian, kita akan berbicara tentang berbagai hal mengenai kanker, baik mengenai pencegahan, kemudian gejala klinik, deteksi dini maupun pengobatan dari penyakit kanker. Dan untuk itu kita akan mengundang berbagai narasumber atau pakar di bidang kanker yang tentunya mungkin Sobat Baper sekalian sudah banyak mengenal. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan belum masuk ke dalam bagaimana penyakit kanker, akan tetapi kita berbicara dengan seorang patient navigator. Sobat Baper sekalian, apakah sudah mengenal apa yang disebut sebagai patient navigator? Nah, untuk itu kita di sini di studio bersama saya ada seorang patient navigator yang luar biasa sekali, Ibu Linda. Apa kabar Ibu Linda? Baik, sehat Prof. Tati. Ya. Jadi patient navigator itu adalah seseorang yang bekerja secara sukarela. Kebanyakan dari mereka adalah justru survivor ya Bu Linda ya. Betul, yang Prof. akan menemani seorang pasien kanker dalam menjalani perjalanan panjang pengobatannya, akan membantu menemukan dan mencari solusi terhadap barier-barier yang ditemukan selama perjalanan pengobatannya, dan berusaha untuk bagaimana mengatasi itu bersama pasien dan bersama berbagai instansi di sekitarnya. Yang penting adalah satu, bahwa pengobatannya dapat berjalan dengan lancar, karena kita ketahui bahwa keberhasilan pengobatan dari seorang pasien kanker sangat tergantung pada bagaimana pengobatan itu dijalankan, kelancaran atau kontinuitas dari pengobatan tersebut. Bu Linda, boleh kita sekarang ngobrol-ngobrol ya Bu Linda ya. Baik, Prof. Jadi siapa aja sekarang Bu Linda di mana saja sebagai patient navigator, dan siapa aja nih teman-temannya Bu Linda selama ini? Saya kebetulan bertugas di sini di RSCM. Ya. Makanya pakai baju RSCM tuh. Ada baju RSCM, punya name tag-nya. Lalu yang bertugas itu sebenarnya kami ber-15. Terdiri dari awam, survivor, dan ada yang fisikal. Yang fisikal itu satu orang laki-laki, yang lainnya perempuan, Prof. Saya kebenaran seorang relawan. Nah, sisanya itu 13 semua survivor dari berbagai macam penyintas kanker. Jadi survivors itu adalah para pasien, bekas pasien kanker ya Bu? Iya, mereka Linda, masih kontrol-kontrol karena kan seumur hidup itu. Karena kita tahu bahwa sekali terkena kanker tentunya kontrolnya adalah akan seumur hidup. Nah, bagaimana? Ceritakanlah bagaimana suka duka sebagai seorang patient navigator. Sebetulnya lebih banyak sukanya ya, Prof. Alhamdulillah. Nah, sukanya itu kita melihat pasien datang dengan kondisi emosional yang tidak stabil. Karena biasanya kalau didiagnosis cancer, ya semuanya pasti tidak senang. Pasti kaget, syok, itu terganggu mentalnya biasanya. Semua serba salah, marah. Ya. Kenapa saya? Ya, nah, begitu. Kadang-kadang sampai menyalahkan Tuhan begitu. Nah, tapi setelah datang di kami itu mendapat penjelasan, melihat para survivor yang begitu sehat, cerah, dan mereka energik ya, mendampingi. Kadang-kadang hanya perlu 1 hari, besoknya mereka datang sudah ceria sekali. Luar biasa mereka. Itu pengaruhnya, auranya itu luar biasa. Punya daya tarik tersendiri kalau survivor begitu, Prof. Karena memang para survivors yang menjadi patient navigator itu mereka mengalami ya. Betul, Prof. Bagaimana panjangnya pengobatan. Betul. Dari mulai didiagnosa, kemudian menentukan stadium, kemudian berbagai macam pengobatan yang harus dijalani, dari mulai pembedahan, kemudian kemoterapi, radioterapi, atau sistemik terapi lainnya, dan berbagai pemeriksaan yang harus dilakukan. Mereka kan menjalani itu semua ya. Betul, karena kanker ini kan tidak seperti penyakit diare atau demam atau tifus gitu, yang sekali berobat bisa beres gitu. Ini penyakit yang mengancam jiwa, yang pengobatannya juga membutuhkan waktu lama. Jadi perlu kesabaran. Nggak boleh bosen, jangan terputus di tengah jalan. Kalau
mereka yang sudah survive itu bilang kalau mau ke rumah sakit selalu bilang saya mau ngampus gitu, mau ke kampus ya. Oh, jadi ada lulusan kampus juga dong. Jurusan kampus gitu. Nanti ke poli apa? Ke kampus syaraf, ke kampus mana gitu. Ya, jadi semangat. Nanti ketemu teman-teman. Kalau saya bilangnya anggap aja ke mall, duduk-duduk ketemu teman gitu kan, ngobrol. Jadi seneng. Ya. Nah, apa saja hambatan dari seorang pasien dalam menjalani pengobatan kanker yang ditemukan oleh Ibu Linda selama ini? Nah, hambatan yang paling besar itu sebenarnya masalah akomodasi. Karena mereka berasal dari luar Jakarta. Itu hari pertama biasa mereka kalau ditanya naik apa tadi? Oh, naik mobil. Nanti kalau pengobatan, oh nggak apa-apa, saya naik mobil gitu. Nanti kalau sinar perlunya bukan sekali loh. Oh, sinar bukan sekali ya kata mereka. Mereka nggak tahu. Oh, nanti berturut-turut gitu selama hari kerja. Baru di situ mereka berpikir, oh ya kami perlu penginapan gitu, perlu tempat. Nah, yang susahnya kan kalau mereka hanya dewasa gitu nggak apa-apa, bisa dengan rumah singgah. Tapi kalau yang punya bayi masih menyusui, itu misalnya suami yang sakit, istrinya perlu mendampingi, ini anak belum bisa disapi, itu tidak ada rumah singgah yang mau menerima. Jadi kalau dikawi-kawi kan bisa. Ya, tapi belum pernah kami coba. Ya, selama ini kami koskan gitu mereka. Iya. Itu pun tempat kos juga terbatas, tidak semua mau terima anak-anak gitu. Ada baby. Ada baby. Jadi dikasih kamarnya paling ujung. Itu padahal itu sederhana ya. Sederhana. Cuma yang menemani adalah seorang ibu yang sedang menyusui yang belum bisa menyapi babynya gitu kan ya. Betul. Iya, karena saya melihat dia kasihan sekali waktu datang dengan kondisi payudaranya penuh gitu. Saya bilang nggak sakit tuh, nggak apa-apa Bu, demi suami saya sembuh, anak saya juga bisa nyusu. Karena dikasih di botol, anaknya nggak mau. Pernah coba disapi, anak ini sakit sampai masuk rumah sakit. Gitu. Ada cerita lain lagi Bu, kecuali itu yang Ibu temukan gitu. Kalau mengenai akomodasi kan ada beberapa yang menyediakan rumah singgah ya Bu ya. Betul. Baik untuk anak ada YKK, YOAI. Kalau untuk pasien anak. Betul. Sedangkan untuk dewasa kan ada rumah singgah dari CISC, ada kawi-kawi, juga dari kawi-kawi, dari kami, dan semua kan rata-rata kan dengan biaya yang minim sekali, minim atau sama sekali bahkan tidak ada biaya. Betul. Tentunya itu adalah salah satu yang sangat membantu ya Bu ya. Betul, tapi kadang kan pasien ini kelas 1, kesulitan juga kami BPJS-nya. Nah, kelas 1 ini kadang mereka karena dibayar oleh perusahaan. Mereka bukan memilih untuk kelas 1. Itu sulit cari rumah singgah. Nah, kecuali nanti dibantu narasinya untuk rumah singgah bahwa dia memang pegawai, tidak ada pilihan dan mereka buruh biasa begitu. Nah, kadang memang mereka juga cuma iseng gitu. Sebenarnya mereka cukup uangnya, tapi iseng mau rumah singgah. Nah, itu kami juga bisa sortir gitu. Oh, nggak bisa, Bapak harus di kos gitu. Nah, jadi demikianlah Sobat Baper sekalian, para pasien navigatornya akan menemani pasien bahkan sampai urusan yang terkait dengan akomodasi selama pengobatan. Seperti diketahui bahwa pengobatan kanker itu membutuhkan waktu yang lama. Apalagi kami kebetulan dari disiplin onkologi radiasi, untuk terapi radiasi aja mungkin sebulan, 2 bulan. Betul. Dan memang semua biaya pengobatan dibayar oleh BPJS, akan tetapi yang tentunya menjadi beban juga untuk pasien adalah bagaimana transport dan akomodasi selama menjalani pengobatan tersebut. Dan dengan adanya patient navigator itu adalah salah satu hal yang bisa dibantu oleh pasien navigator ini, bagaimana mencari solusi. Apalagi yang ditemukan kecuali akomodasi? Transport, uang makan. Ya, ini kebenaran sedang ada pasien dari Aceh. Itu kasihan, petani dari kota kecil. Saya lagi coba mau pulang, nggak ada tiket, bingung. Dia masih sinar 10 hari, uang makannya habis, kosnya sampai tanggal 8 ya selesai gitu.
Saya kemarin kebenaran ketemu di depan Kiara itu orang Basnas. Saya tanya, karena saya ingat dulu ada pasien dari Bangka Belitung nggak bisa pulang, dia bayarin tiketnya. Jadi saya bilang, Ibu punya surat miskin nggak, keterangan miskin? Oh ada Bu, saya bawa. Saya bilang coba saya lihat bisa. Oh ya, nanti tinggal kita ke Basnas ya, kita urus, kita bawa dalam doa, mudah-mudahan dapat gitu. Jadi berusaha luar biasa lah, Prof. sekali. Jadi apapun juga barrier yang ditemukan itu dicarikan solusinya. Betul. Oleh karena itu seorang patient navigator mempunyai hubungan yang luas dengan Basnas atau dengan orang BPJS atau dengan pimpinan rumah sakit dan sebagainya. Betul. Apalagi Bu yang Ibu temukan yang terkesan? Karena kan banyak sekali pasien ya kan. Saya temukan kesulitan juga, bukan kesulitan ya, sedih kadang-kadang. Pasien baru sinar berapa kali, Bu, ada satu contoh, mata saya udah terang loh Bu, udah kelihatan gitu. Saya mau stop gitu. Saya bilang, Bapak mau stop, kenapa enggak dari awal tidak radiasi? Ya kan, percuma jalanin radiasi sekarang. Oh ya. Kalau gitu mesti selesai. Iya, karena pengobatannya tuh dosisnya tuh dibagi. Jadi kalau nggak sampai selesai, nanti nggak teratasi tuh kankernya. Oh iya, gitu. Bagusnya saya ketemu dia dan ngobrol. Demikianlah Sobat Baper sekalian. Jadi sangat lebih nyaman mudah-mudahan untuk para pasien yang menjalani pengobatan yang kanker yang tentunya tidak sederhana bila ditemani dalam perjalanannya hari ke hari oleh seorang patient navigator. Jadi pekerjaan seorang patient navigator ini adalah pekerjaan sukarela yang tidak ada di dalam struktur kepegawaian ya Bu ya. Jadi benar-benar sukarela. Jadi memang benar-benar bekerja untuk kemanusiaan dan luar biasa sekali. Nah, sekarang Ibu kalau ada pasien yang bertanya, kalau saya mau ketemu dengan seorang patient navigator gimana? Nah, kalau di rumah sakit yang bekerja sama dengan CISC, komunitas kami, nah itu bisa ditanyakan pada komunitas atau di rumah sakit yang bersangkutan atau pada dokter onkologi yang ditemukan begitu, atau pada perawat. Iya, atau jadi selama ini ada berapa rumah sakit yang sudah ditangani oleh grup CISC untuk Baru patient 2, navigator Prof. ini? Hanya rumah sakit kanker darmais dengan RSCM. Nah, di sana setiap hari ada patient navigator Ada. ya. Jadi kalau ada yang memerlukan seorang patient navigator tentunya dapat menemui di rumah sakit kanker darmais dan atau di RSCM dengan seragam yang seperti Ibu pakai ya. Kami kadang-kadang kebanyakan bukan kadang-kadang pasien itu tidak tahu pasien navigator. Kita ngomongin juga nggak ingat-ingat, taunya tuh rompi biru. Rompi biru sejawat sobat-sobat Baper sekalian. Jadi para patient navigator ini kalau di kelompok pasien dikenalnya dengan rompi biru. Kadang nama juga sekali. mereka nggak tahu. Ibu rompi biru gitu. Kita noleh. Nah, kira-kira apa kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman patient navigator ini dalam menjalankan tugasnya? Kesulitan itu kalau menemui pasien yang berbeda pendapat antara pasien dan keluarga. Nah, itu mesti diberi pengertian kan, tidak hanya satu orang, keluarga juga. Bagaimana supaya pengobatan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah dokter berikan, tidak terputus di tengah jalan. Nah, kadang-kadang juga terjadi hilang di jalan karena keluarga nggak ada yang mau nganter. Dengan alasan sibuk nganter anak sekolah, yang sibuk bekerja, begitu. Nah, kami tawarkan juga rumah singgah untuk mereka, gitu. Jadi memang yang harus diberikan pengertian itu bukan hanya pasien tapi juga keluarga. Dan kalau Bu Linda misalnya menghadapi sesuatu yang deadlock, tentunya ada tempat dong untuk berdiskusi dengan dokter di institusi setempat kan ya? Iya, kami selalu kalau dokter kirim ke kami pasien gitu selalu kami tanyakan gitu. Ini bagaimana nih pasien gitu. Jadi supaya bisa kami kembali lagi berdiskusi dengan dokter. Iya, jadi waktu menghadapi pasien itu kami tidak sudah punya bekal paling tidak. Ini bagaimana supaya jangan nanti
tanpa apa-apa kan kita bicara repot. Jadi sobat baper sekalian, seorang pasien navigator di RSCM kebetulan kita men-set up itu pada tahun berapa ya Bu Linda ya? Kita men-set up pasien navigator di sini. Setup kita launchingnya itu September tahun lalu. September tahun 2022 ya. Tanggal 16. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan setup untuk pasien navigator dari sebelum COVID. Pada masa COVID. Sebelum COVID, Sebelum kemudian COVID, terus masa masa COVID dan jadi mereka itu mendapat pendidikan yang seperti sebagai seorang pasien baru seorang pegawai baru di rumah sakit. Betul. Jadi mendapat pendidikan bagaimana basic life support, kemudian bagaimana kegawat daruratan, bagaimana mengenal bahwa ada sesuatu sense of crisis. Betul. Gitu ya. Jadi mereka sudah mengenal banyak sekali ilmu-ilmu dasar tentang medis terutama mengenai kanker. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih Bu, suka dukanya gimana sebagai patient navigator? Saya tahu banget Ibu dulu kita pernah menghadapi masa-masa sulit di awal-awal ya. Sebelum pasien mengerti bahwa ada seorang patient navigator. Nah, ceritakan coba Bu. Awalnya itu susah, seolah-olah siapa kamu gitu ya. Apalagi untuk di sini kan ada poli 1, 2, 3, lalu ada poli utama tuh. Nah, yang poli utama itu agak berat untuk teman-teman nih, cerita teman-teman. Nah, tapi dengan dibekali juga mereka dengan maksudnya begini loh cara komunikasinya di sana begitu, karena kadang-kadang orang yang baru pensiun yang tadinya punya jabatan gitu. Yang saya paling lucu ada satu konsulen ke sini gitu, terus ketakutan teman saya gitu, jadi terus suruh saya gitu. Pas saya ke sana kan nanya ini siapa yang dokter gitu, terus langsung nyaut, akhirnya berteman gitu, baik nggak apa-apa. Nah, jadi, kan kalau nggak salah dibekali juga cara berkomunikasi oleh teman-teman kita dari psikologi. Betul. Tapi saat itu sebenarnya bukan pasien dan keluarganya yang bermasalah, lebih bermasalah pendampingnya yang mengurus di sini begitu. Nah, itu yang susah. Jadi mau dideketin disuruh minggir, dideketin disuruh minggir gitu. Jadi saya bilang nggak apa-apa, kita tunggu sampai mereka datang. Akhirnya nggak apa-apa gitu memang. Kan kadang kalau kita di kantor kan memang begitu, kadang keluarga saudaranya lebih galak dari bosnya gitu, dari owner, kadang-kadang begitu. Ya, terima kasih sekali Ibu Linda sudah hadir di studio dan di rumah sakit. Kita studionya di rumah sakit di RSCM ya. Terima kasih sekali Bu Linda, dan terima kasih pada teman-teman, sampaikan pada semua patient navigator sudah melakukan tugas yang sangat mulia menemani pasien-pasien kanker menjalani pengobatannya yang sangat tidak sederhana, yaitu mencari kesembuhan dari penyakitnya, itu penyakit kanker. Demikianlah sobat baper sekalian, untuk episode pertama kita sudah mengenal apa yang disebut sebagai patient navigator, bagaimana menemui patient navigator, apa yang dilakukan oleh seorang patient navigator, dan siapa saja patient navigator tersebut. Dan tugas ini adalah tugas yang sangat mulia bagi para patient navigator untuk mengharapkan kesembuhan dari teman-temannya survivors, karena patient navigator itu kebanyakan adalah survivors. Mari kita akhiri episode kali ini, dan kita akan kembali lagi dalam topik-topik yang menarik di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam. Terima kasih.